berapi-api, jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Tentunya juga jemaat yang setia untuk terus melayani Tuhan. Thank you buat Pastor Reni dan Pastor John Lee yang memberikan kesempatan untuk melayani di GMS Balikpapan hari ini. Dan dapat salam dari Pastor John Lee. Beliau tidak ada di tengah-tengah kita karena ada sebuah tugas mendadak. Ya, harus melayani di GMS Banjarmasin. Kita dukung di dalam doa ya, biar beliau boleh melayani dan setiap pelayanannya boleh memberkati setiap jemaat di GMS Banjarmasin tentunya. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, sepanjang hari ini saya bagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya bagikan tentang bahwa setiap jemaat dan gereja Tuhan itu harus menjadi kuat. Dan kita bersyukur, gereja kita adalah gereja yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tanda dari sebuah gereja yang hidup adalah bergerak. Ya, tanda kehidupan itu pasti bergerak. Kalau kita disebut hidup, tapi kita gak bergerak, ada sesuatu dengan tubuh kita. Betul ya saudara ya. Kalau ini bicara tentang kesehatan. Kalau ada dalam tubuh kita, ya kita hidup tapi ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak. Berarti ada sesuatu di dalam tubuh kita. Harus kita doakan, harus kita periksa. Nah, gereja yang hidup, sebuah tanda gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak. Ya, kita bersyukur hari ini gereja Mawar Sharon terus bergerak. Ya, dari tahun 2000, ya saya bergabung di dalam gereja Mawar Sharon itu bertobatnya di tahun 1998. Itu tahu ya, tahun 98 itu tahun yang krisis moneter, ya terus beberapa gereja yang ada kerusuhan dan sebagainya di tahun-tahun 98. Ya, lalu tahun 2000 ya masuk Pastor Philip membagikan sebuah visi yang besar 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Dari tahun 2000 saudara kita bisa melihat sampai sekarang ini gereja kita bukannya menjadi padam tapi justru semakin berapi-api. Wow, tentunya juga GMS Balikpapan ini semakin hari semakin luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Bapak saudara harus mencintai rumah rohani saudara. Inilah rumah rohani saudara. Tempat saudara bertumbuh. Tempat saudara tertanam di dalam gereja ini. Oleh sebab itu hari ini saudara yang sudah tertanam di dalam gereja ini. Saudara harus menjadi kuat. Katakan amin. Karena ketika saudara menjadi kuat, saudara akan menjadi dewasa. Dan ketika saudara menjadi dewasa, saya percaya ada kepercayaan besar yang Tuhan akan percayakan lebih lagi kepada kita semuanya. Katakan amin. Nah, kita akan renungkan firman ini bersama-sama. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, yang sudah menemukan ayat ini, katakan saya suka ayat ini. Kayaknya enggak semuanya suka ini. Kalau suka pasti suaranya keras. Yang sudah menemukan ayat ini, 2 Timotius 2 ayat yang pertama, yang sudah menemukan katakan saya suka ayat ini. Puji Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara ya, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Sebab itu, hai anakku, ya ini adalah pesan Paulus kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan baik-baik, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Tidak bisa dipercayakan kepada sembarang orang tentunya. Greater thing, sesuatu yang besar harus dipercayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Dan hari ini gereja Tuhan, kalau hari ini kita mau melihat sesuatu yang besar terjadi di gereja kita, kalau kita mau melihat sesuatu yang besar terjadi atas kota Balikpapan, saudara, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita harus menjadi gereja yang dapat dipercaya. Karena ketika kita menjadi gereja yang dapat dipercaya, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar lagi buat gereja kita. Katakan amin. Demikian kita hari ini contoh, gitu ya, Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah punya anak kecil, ya,
Saudara tentunya tidak akan sembarangan menitipkan anak saudara. Paling tidak saudara harus kenal orang itu terlebih dahulu. Siapa ini orang ini? Bisa dipercaya? Enggak. Ya, kalau kita hari-hari ini banyak info-info yang agak sedikit ngeri ya. Orang-orang yang anaknya dikasih obat itulah, dikasih apalah. So, itu ngeri. Yang diculik lah. Wah ini nggak boleh sembarangan ini. Apakah orang ini dapat dipercaya apa enggak ini? Oh orang ini dapat dipercaya. Maka kita akan hati kita akan tenang untuk mempercayakan anak kita ya kepada orang tersebut. Titip ya anak saya ya. Titip ya. Demikian juga hari ini. Saudara, kalau Bapak di dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Ya, Tuhan ingin orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana, saudara, bisa berada di tempat yang tepat untuk dikembalakan lebih lagi. Dan hari ini gereja Tuhan harus menjadi gereja yang siap untuk bisa mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan kepada kita. Katakan amin. Amin. Kita mau memenangkan kota ini. Kita mau sama-sama memenangkan jiwa-jiwa ini. Kita harus menjadi gereja yang kuat. Dan ketika kita menjadi gereja yang kuat, saudara, kita pun akan menjangkau kota-kota yang lainnya. Hari ini Tuhan percayakan Brau. Ya, Brau. Tuhan percayakan juga Penajam. Ya, mungkin kota-kota yang lain juga. Hari ini ya gereja Mawar Sharon khususnya di Kalimantan kita mengadopsi 60 gereja. Ya 2030 60 gereja. Ya hari ini di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur ada beberapa kota yang dirintis. Kalau kita tidak menjadi kuat, bagaimana kita bisa merintis? Saudara, bagaimana kita bisa menjangkau? Oleh sebab itu hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan biar kita semua boleh menjadi kuat. Tapi bukan karena pengalaman kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah, simak dengan baik. Ya, Paulus berkata seperti itu. Perhatikanlah apa yang kukatakan supaya Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan kita pengertian supaya kita betul-betul mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Nah, Tuhan memberikan contoh di sini ya dengan 3 profesi. Yang pertama, belajar dari seorang prajurit. Tadi pagi di ibadah pagi saya bagikan kita mau belajar, kalau kita mau menjadi kuat, kita mau belajar dari seorang prajurit. Sedikit review supaya saudara bisa melanjutkan ini di yang ketiga ini. Seorang prajurit itu punya sikap hati yang kuat. Ya, hatinya itu taat dan tidak mudah menyerah. Itu seorang prajurit. Taat, di dalam hatinya selalu siap komandan. Mau diutus kemana, mau diperintahkan kemana, di dalam mulutnya hanya siap komandan laksanakan. Itu seorang tentara. Dan tidak mudah menyerah. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan kehidupan, udah aku menyerah. Ya, aku mengundurkan diri, aku resign. Maaf, ada lagi orang yang gak bisa menghadapi kehidupan, aku mau mengakhiri hidup aja, aku gak kuat. Ya saudara, itu tanda orang yang tidak kuat. Tapi kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Belajar dari seorang tentara. Sikap hatinya ini luar biasa kuat, strong, tidak mudah menyerah. Amin. Ya. Yang kedua, seorang prajurit itu mampu menguasai dirinya. Mampu membedakan mana lawan dan mana kawan. Tidak sembarangan orangnya. Seorang prajurit itu, ini lawan, ini kawan. Dan sesungguhnya kita sebagai orang percaya, saudara, kita ini gak punya musuh. Setuju dengan saya, katakan amin. Wah, kok sedikit yang amin ya? Jangan-jangan banyak musuhnya ini.
Sesungguhnya kita sebagai orang percaya, kita ini nggak punya banyak musuh, nggak ada musuh sesungguhnya. Musuh kita ini bukan darah dan daging, firman Tuhan katakan. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Kalau mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, jangan benci orangnya. Sebagai orang yang kuat, kita bukan benci orangnya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi orang yang kuat itu membalas dengan kebaikan. Katakan amin. Ya, bencilah dosanya, bukan orangnya. Bapak Ibu, ya jangan sampai kita salah di mata Tuhan. Kita harus jaga hidup kita. Sebagai orang percaya kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik jangan dilakukan. Yang baik lakukan. Katakan amin. Katakan yang baik harus kita lakukan. Amin. Ya, karena kita ini ya diciptakan untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita tahu melakukan hal yang baik tapi kita tidak mau melakukan yang baik, firman Tuhan berkata engkau berdosa. Ya, jadi kita harus mampu menguasai itu. Itu seorang tentara, seorang prajurit. Dan yang ketiga seorang prajurit itu punya senjata. Ya, gak mungkin prajurit berperang tidak bawa senjata. Bagaimana dia bisa berperang kalau gak bawa senjata? Seorang prajurit harus punya senjata. Demikian juga orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus punya senjata. Senjata kita adalah firman Tuhan. Amin. Orang percaya harus hidup dalam firman Tuhan. Itu yang membuat imanmu terus bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, saudara, engkau akan menjadi orang yang kuat. Amin. Sekalipun ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sekalipun ada banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Tidak akan menggoyahkan hidup kita. Kita akan bisa berbicara seperti Rasul Paulus. Aku akan memelihara, aku menyelesaikan pertandingan hidup dengan baik. Dengan memelihara iman. Ya, dengan memelihara iman tetap teguh. Luar biasa. Sampai akhir hidup kita akan kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu cintai firman Tuhan. Orang percaya nggak boleh benci firman Tuhan. Harus mencintai firman Tuhan. Ya tidak boleh malas baca firman Tuhan. Kalau kita malas baca firman, bosan. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Gak bisa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita malas, kita nggak suka baca firman Tuhan, kita nggak akan pernah bertumbuh dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang kuat. Halo, amin. Itu prajurit. Wah, yang sore ini versi lengkap ini. Dapat double porsi langsung. Yang kedua, jadi seorang olahragawan. Tuhan katakan, ayo belajarlah jadi seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu apa yang dapat kita pelajari? Seorang olahragawan itu tidak langsung tiba-tiba langsung ikut pertandingan. Seorang olahragawan itu mau melatih dirinya. Halo, amin. Mau menang harus berlatih secara konsisten, rutin, terus berlatih. Tidak, besok tanding baru kita latihan sekarang. Gak bisa, Bapak Saudara. Seorang atlet yang mau ikut olimpiade atau SEA Games atau apapun lah. Dia jauh-jauh hari, berapa tahun sebelumnya, mungkin 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Dia sudah mulai latihan sejak sekarang. Sebelum ikut pertandingan, sekalipun masih 5 tahun, sudah latihan mulai sekarang. Nah, orang percaya juga harus melatih dirinya. Katakan amin. Kalau saudara mau menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara harus melatih diri saudara. Rajin untuk beribadah. Jangan hari ini beribadah, minggu depan kita nggak beribadah. Kan minggu lalu sudah. Gitu ya. Minggu lalu sudah atau 2 bulan yang lalu sudah. Saudara, kalau kita latihlah diri kita untuk senantiasa rajin untuk beribadah. Rajin untuk bersekutu. Rajin untuk melayani. Perlengkapi diri kita. Latih terus diri kita. Nggak boleh jadi malas. Ada tantangan sedikit kita mundur. Ada hujan sedikit kita mundur. Kita nggak akan pernah jadi orang yang kuat. Tapi orang yang kuat apapun tantangannya. Dia akan maju. Dia akan terus melatih dirinya untuk menjadi kuat. Itu seorang olahragawan. Amin. Yang kedua, seorang olahragawan
Firman Tuhan berkata dia lari tidak sembarang lari. Saudara, dia punya tujuan, punya visi. Anak-anak Tuhan, orang percaya juga harus punya visi. Visimu apa? Tidak boleh mengalir. Mengalir itu selalu turun ke bawah. Ada nggak air mengalir naik ke atas? Lucu itu keajaiban. Nggak ada air yang mengalir itu naik ke atas. Air itu mengalir selalu turun ke bawah. Saudara nggak bisa berkata apa visimu, apa mimpimu. Mengalir aja bersama dengan Tuhan Yesus. Kelihatannya rohani, saudara. Tapi sesungguhnya dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Miliki visi. Amin. Miliki visi dalam hidup saudara. Apa yang menjadi mimpi saudara? Baik secara pribadi terlebih dahulu. Aku ini harus seperti apa? Mengikut Tuhan seperti apa? Saudara harus punya visi. Tidak boleh mengalir aja lah. Pokoknya aku sudah ibadah, pokoknya aku sudah CG. Jangan. Rindukan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan. Lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Visi untuk rumah tangga apa? Kepingin keluarganya dimenangkan. Mungkin suami lebih sungguh-sungguh atau istri lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Atau anak. Atau hari ini saudara sebagai anak merindukan orang tua juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Visi. Saudara, itu yang akan menjadikan saudara kuat. Kalau saudara tidak punya visi, saudara akan nyanyi satu lagu di tahun 2024. Aku masih seperti yang dulu. Terus begitu aja nyanyinya. Seperti yang dulu, gak pernah berubah, gak pernah berbuah Bapak Ibu. Gak pernah. Tapi kita hari ini kita gak mau kehidupan kita seperti itu. Amin. Kita mau terus naik dan bukan turun. Kita mau menjadi kepala dan bukan ekor. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oleh sebab itu saudara, latihlah dirimu, milikilah visi. Milikilah tujuan. Tidak boleh mengalir. Katakan amin. Nah, yang ketiga, seorang prajurit kalau dia bertanding segenap tenaga. Firman Tuhan berkata dia lari begitu rupa. Segenap tenaga. Semua kekuatannya dilakukan. Diberikan semuanya. Dikeluarkan semuanya. Bukankah firman Tuhan berkata kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan yang keempat, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mau menjadi orang yang kuat saudara, jangan pernah melakukan sesuatu itu dengan separuh-separuh. Halo amin. Jangan pernah separuh-separuh. Jangan jadi orang yang cepat puas. Tapi kita harus punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, jika engkau panas, panas. Jika engkau dingin, dingin. Jika engkau suam-suam, akan dimuntahkan. Sebagai orang percaya, kita nggak punya banyak pilihan. Hanya satu, kita mau menjadi panas. Bukankah firman Tuhan berkata, biarlah rohmu terus menyala-nyala. Amin, untuk melayani Tuhan. Roh kita nggak boleh jadi kendor. Harus berapi-api. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Segenap kekuatanmu. Memuji Tuhan, yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Saudara sudah berada di tempat yang tepat kok. Bukan di tempat yang salah. Saudara, kalau saudara di lampu merah lalu saudara nyanyi, layaklah segala bangsa, itu tempat yang salah. Gitu ya. Kalau di lampu merah, ya tiba-tiba saudara nyanyi seperti itu, pasti besok masuk koran. Tapi kalau sekarang kita berada di dalam gereja, ayo sembahlah, angkatlah tanganmu, nyanyilah dengan segenap hatimu, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani di CG, layani, ikuti CG dengan sungguh-sungguh. Saudara yang volunteer hari ini, melayani bukan hanya untuk menyelesaikan aktivitas, tapi berikan yang terbaik. Katakan amin. Ya, belajar dari seorang olahragawan. Ya. Nah, yang sore ini kita mau belajar dari seorang petani. Seharusnya kita pakai baju petani hari ini. Ya. Yang pagi sudah pakai baju prajurit, baju tentara,
yang ibadah kedua baju olahraga sekarang harus pakai baju petani sesungguhnya ya, bercanda aja ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari seorang petani? Seorang petani ada 3 hal yang dilakukan ya oleh seorang petani. Yang pertama membajak. Lalu yang kedua menabur. Dan yang ketiga menuai. Dari ketiga ini mana yang paling saudara suka? Malu-malu nih ngomongnya. Dari ketiga ini mana yang Anda suka? Menuai. Ya, tapi kita nggak akan pernah menuai kalau kita tidak membajak. Kalau kita tidak membajak dan kita tidak menabur. Bapak saudara. Ya, kalau hari ini saudara ingin menuai, saudara yang pertama, saudara tidak boleh malas membajak. Ya, seorang petani itu tidak malas membajak. Membajak itu pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan. Seorang petani yang akan menabur benih, ya di lahan atau di sawah, sawah itu yang saudara lihat, itu tidak tiba-tiba sudah jadi sawah. Kebun yang saudara lihat itu tidak tiba-tiba sudah jadi kebun. Saudara ya, kalau saudara terbang biasanya saya nggak tahu kalau di Kalimantan Timur, tapi kalau ke Kalimantan Barat, saudara terbang mau landing, saudara akan lihat perkebunan sawit, kotak-kotak banyak sekali, ya kotak-kotak rapi sekali, ada banyak perkebunan sawit. Itu tidak terjadi dengan begitu saja, tidak otomatis langsung tiba-tiba ada. Itu harus ada orang yang mengerjakan. Membajak itu bukan pekerjaan yang ringan, Bapak Saudara. Membajak itu pekerjaan yang berat. Tapi itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya lahan itu jadi. Kalau tidak dibajak, lahan tidak jadi, sawahnya tidak jadi. Kalau tidak jadi, benih yang ditabur tidak akan tumbuh. Makanya firman Tuhan memberikan contoh 4 jenis tanah. Yang pertama, tanah apa ya? Di pinggir jalan. Coba lihat tanah yang di pinggir jalan. Gembur atau keras? Keras. Itu dipadatkan. Ya, dipadatkan, digiling lagi. Sampai berkali-kali. Tanah yang keras. Itu bicara tentang hati, saudara. Kalau bicara lahan, bicara tanah, itu bicara hati. Kalau hati kita itu keras, benih yang dilemparkan di dalam tanah yang di pinggir jalan itu pasti mantul. Dilemparkan mantul. Dan akan dimakan burung atau diinjak-injak oleh orang. Maka benih itu akan hancur dan mati. Nggak bisa bertumbuh. Tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Kalau kita belajar dari seorang petani, kita harus membajak hati kita. Supaya hati kita ini tidak keras. Kalau hati kita keras, firman apapun yang dibagikan mantul. Tidak akan masuk di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan tidak masuk di dalam hati kita, maka kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Halo, amin. Tidak akan bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita menerima setiap kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Di Kisah Para Rasul 2, 41-47, orang-orang yang bertobat menerima. Mereka bertobat karena mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari, saling memecahkan roti, saling berbagi, saling mendoakan. Saudara, menerima pengajaran rasul-rasul, hati mereka diubahkan. Jadi lembut hati mereka. Dan hidup mereka terjadi sebuah perubahan. Yang dulunya mungkin egois, mungkin keras. Ya, tapi ketika terima kebenaran firman Tuhan, di ayat yang ke-47 sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Waduh, dahsyat bukan? Coba bayangkan kalau kita hari ini jemaat Mawar Sharon Balikpapan, kita sambil memuji Tuhan, kita disukai oleh banyak orang. Artinya apa? Kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan firman Tuhan berkata, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan dengan
orang yang dengan jumlah orang yang diselamatkan. Kursi-kursi kosong tidak akan menjadi kursi-kursi kosong lagi. Karena akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Bajaklah hati kita. Tanah yang di pinggir jalan itu keras. Lalu dikatakan tanah yang berbatu-batu. Seorang petani membajak, dia harus gali tanah itu. Digali. Batu-batunya itu harus dibuang. Diambil, dibuang. Karena kalau tidak, kalau kita lempar benih-benih itu akan tumbuh. Tapi tanahnya tipis. Karena banyak batunya. Tumbuh baru sebesar kecambah, mati. Karena akarnya nggak bisa tembus sampai ke dalam. Karena banyak batunya. Batunya harus dibuang. Kalau ada bekas pohon, saudara kalau di Pontianak, ya itu tanahnya tanah gambut. Kalau mau bangun rumah, harus digali dulu. Saya pernah lihat orang yang buat fondasi rumah. Itu digali pakai traktor, digali, dikeluarkan akar-akar pohon itu. Sampai ada yang akar pohon besar banget di dalam tanah, diambil, ditarik keluar. Dibuang itu saudara. Kalau untuk mau buat sebuah fondasi. Demikian juga saudara, kalau kita mau menanam sesuatu, kalau banyak bekas-bekas pohon, bekas-bekas akar yang dari benih ini tidak akan bisa tertanam di dalam tanah itu. Bekas-bekas pohon, dan batu-batu itu bicara apa? Bicara tentang hati kita, masa lalu kita, bicara tentang kepahitan. Bicara tentang dendam, bicara tentang kebencian, itu harus dibuang dari hidup kita. Itu yang harus dibaca. Amin Bapak Saudara. Dibuang. Percuma kita terima firman Tuhan, tapi masih ada dendam. Aku benci orang itu. Benih yang masuk ke dalam hati kita akan tumbuh. Tapi karena begitu besar kebencian kita, akan mendesak benih itu hingga mati. Tidak akan bertumbuh. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu Saudara, buanglah segala hal yang tidak benar dalam hati kita. Buang, bersihkan. Masa depan saudara tidak boleh dicuri oleh masa lalu saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara harus move on. Jangan sampai masa lalu saudara menghantui saudara. Kebencian saudara mengikuti saudara. Ada satu keluarga teman saya, papanya kena stroke. Ya, saya tanya, kenapa? Ya, karena temannya habis nipu papa. Asetnya semuanya habis ludes. Papa ini nyimpan kebencian. Marah sekali, kecewa sekali, hatinya sakit sekali. Padahal dulu saya melihat papanya ini aktif banget. Ya, kalau pakai baju tuh rapi sekali. Kalau pagi-pagi berangkat kantor dibawa koper, naik mobil, waduh keren nih papanya ini. Tapi satu kali kepahitan, kebencian itu menghancurkan hidupnya, bahkan keluarganya. Saudara, sedemikian rupa kebencian itu menghancurkan hidupnya. Hati-hati. Kalau hari ini saudara ada sebuah dendam kebencian, buang. Jangan disimpan. Aku benci orang ini, aku benci orang ini. Gak akan selesai. Lepaskan pengampunan saudara dan ayo jalani kehidupan saudara. Masa depan saudara jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Jangan sampai dicuri oleh masa lalu saudara. Katakan amin. Amin. Masa depan jauh lebih berharga. Nah, itu bicara tentang tanah yang berbatu-batu. Ada lagi satu tanah yang semak duri, semak belukar. Saudara akan menghimpit benih itu sampai mati. Tidak bisa bertumbuh. Saya ini suka tanaman adenium. Saya dulu punya banyak pot adenium. Saya tanamnya dari benih saudara, ya ampun. Itu kalau mau besar, itu 3 tahun baru segini saudara ya, dari benih. Saya tanam, saya punya kalau nggak salah 150 pot. Ya, waktu saya mau pindah ke Pontianak, saya kasihkan ke orang-orang semua. Ya, siapa yang mau ambil.
nanamnya susah sekali, tapi ya sudah, saya bagi-bagikan. Nah, ada 150 pot. Saudara, kalau hujan, waduh, itu ya kalau hujan, dalam 2 hari mulai muncul rumput-rumput liar. Muncul semuanya. Kalau saya biarkan, saudara, rumput-rumput liar itu akan menghimpit benih itu sampai mati. Akarnya saya cabut banyak sekali. Beda dengan adenium ini, akarnya sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi kalau rumput liar, akarnya itu serabut, saudara. Langsung menguasai pot itu. Menghimpit tanaman itu sampai mati. Ya, sampai mati. Ini sama seperti akar-akar kebencian. Itu tidak boleh ada dalam hati kita. Itu akan menghimpit pertumbuhan kita. Maka kita nggak akan pernah jadi kuat. Akar-akar itu harus dibuang. Katakan amin. Supaya kita terus bertumbuh. Bajak hati kita sampai gembur. Buang segala sesuatu yang jahat. Buang segala sesuatu yang tidak benar dari hati kita. Buang jauh-jauh. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oh ini tidak baik, kita buang. Oh ini baik, lakukan. Oh ini benar di hadapan Tuhan, lakukan. Jadi sebagai orang percaya jangan mau dipakai oleh dalam tanda kutip roh jahat. Jangan mau. Jangan mau dipakai oleh roh jahat. Jangan mau dipakai oleh iblis. Kita adalah orang benar, melakukan kebenaran. Makanya kita disebut orang benar. Ya, amin. Kalau kita melakukan hal yang salah, kita ini orang yang salah, bukan orang benar. Tapi kita adalah orang benar. Orang benar melakukan hal yang benar. Katakan amin. Lakukan hal yang baik. Bajak hati kita. Buang segala sesuatu yang tidak benar. Katakan amin. Ya. Nah, dengan demikian kita akan terus bertumbuh dan menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang dilakukan oleh seorang petani? Seorang petani tidak takut untuk menabur benih. Bapak Ibu, tidak takut menabur benih ketika seorang petani dia tahu tanahnya sudah gembur. Tanahnya sudah baik. Tidak takut. Dia akan menabur benih. Dan seorang petani harus mampu, harus mampu untuk membaca ini musim apa ini. Ya, ini iklimnya sedang hujan atau kemarau. Seorang petani mampu untuk membedakan itu. Ya, dia nggak akan sembarangan menabur benih. Tapi juga tidak takut untuk menabur benih. Tahu menabur benih. Nah, seorang petani dia harus tahu apa yang akan dituai terlebih dahulu. Maka benih itulah yang akan ditabur. Amin. Ya. Mau menuai apa? Oh, aku mau menuai buah durian. Kalau gitu saya menabur benih salak. Gak bisa, saudara. Gak bisa kita menabur buah salak lalu kita menuai buah durian. Itu kayak nyanyi lagu itu ya. Buah semangka berdaun sirih. Gak bisa. Apa yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Nah, seorang petani harus tahu apa yang akan saudara tabur. Saudara nabur kebencian, saudara akan menuai permusuhan. Tahun ini firman Tuhan berkata menabur doa akan menuai apa? Sukacita. Menuai sukacita. Apa yang kita tabur? Oh, aku mau menuai keharmonisan. Taburlah kasih. Maka engkau akan menabur keharmonisan. Amin. Perhatikan benih yang engkau tabur. Karena suatu hari saudara akan menuainya. Bukankah kita hidup itu maju terus?
Kita menabur itu kan kita lempar ke depan. Dan suatu kali kita akan menuai apa yang kita lempar. Nangkep maksud saya? Saudara, ya. Jadi perhatikan dengan baik apa yang saudara tabur. Jangan sembarangan menabur. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita yang kita keluarkan dari mulut kita. Perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang tidak kudus. Perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan menabur hal-hal yang tidak benar. Karena itu yang akan kita tuai. Saya ajak saudara untuk lihat di dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-6. Galatia 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan amin. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, ditulis dengan huruf-huruf yang sangat besar artinya. Ini harus menjadi perhatian. Betul ya saudara ya? Kalau kita sedang mengetik sesuatu, kalau ini penting, kita pakai huruf kapital semuanya. Wajib. Ya, sudah dikasih huruf kapital, terus di bold lagi. Terus dikasih tanda petik lagi. Itu berarti penting sekali. Nah demikian juga Paulus berkata, lihat ya, betapa besar huruf yang aku tulis dengan tanganku sendiri. Ini penting. Ayo lakukan kebaikan, menabur kebaikan. Itulah tanda orang percaya. Itulah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang kuat itu tidak mudah kompromi. Tidak mudah kompromi. Dia akan tetap melakukan hal yang baik. Sekalipun kondisinya tidak baik. Itu orang percaya. Amin. Imannya tidak mudah bimbang. Imannya tidak mudah switch. Tidak mudah berubah. Imannya tetap teguh. Karena dia yakin. Dia tahu aku ini orang benar. Aku harus melakukan kebenaran. Di mana kita bisa melakukan? Dimanapun. Bukan hanya di gereja ini. Saudara, bukan hanya di dalam keluarga, dimanapun. Praktekkan firman Tuhan. Firman yang kita dengar bukan hanya untuk kita tahu. Ya pokoknya aku tahu firman, aku hafal. Bukan hanya tahu, bukan hanya hafal. Tapi firman yang kita dengarkan itu untuk kita lakukan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Ya, menabur kebencian, menuai permusuhan. Apa yang kita tabur? Menabur kebaikan, kita akan menuai persahabatan. Menabur doa, menuai sukacita. Amin. Kalau kita hari ini terus menabur kebenaran, kita akan menuai jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yuk. Nah, yang ketiga, ini mungkin yang dinanti-nantikan. Saudara ya. Membajak sudah, menabur benih sudah. Yang ketiga, menuai hasil panen pada waktunya. Bukan waktu kita.
Menuai hasil panen pada waktunya. Katakan waktunya. Ya. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras, katakan bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras akan menikmati hasil panennya. Kalau enggak bekerja keras, enggak akan melihat panen. Kenapa seorang petani dikatakan bekerja keras? Saudara, seorang petani itu fokusnya bukan kepada hasil panen. Kalau petani fokusnya kepada hasil panen, maka dia nggak akan sabar. Aduh, lamanya ini baru kemarin nanam benih. Aduh, kok lama ini pohonnya nggak besar-besar. Nggak akan sabaran. Saudara nggak punya kesabaran untuk menunggu pohon itu menghasilkan buah. Seorang petani itu fokus kepada proses, katakan proses. Fokus kepada proses. Dia akan lihat gimana ya pertumbuhannya ya. Dia akan kasih pupuk. Dia akan kasih vitamin. Kalau ada hama-hamanya dibuang. Dia fokus kepada pertumbuhan. Pertumbuhan itu proses. Fokus saja kepada pertumbuhan dari benih itu. Fokus. Dia lakukan dengan setia. Setiap hari. Setiap hari fokus kepada pertumbuhan. Panen itu selanjutnya nanti. Kalau kita aja nggak fokus pada pertumbuhan, pasti akan gagal panen. Panennya nggak akan bisa maksimal. Gagal panen. Karena nggak fokus. Ya, tanahnya nggak dikasih pupuk, nggak disiram, ada hama dibiarin, pasti gagal panen. Nggak akan menuai apa-apa. Demikian juga hari ini. Saudara, fokus kepada pertumbuhan kita hari ini. Fokus saja. Kita nggak perlu tahu apa yang akan kita tuai. Nggak perlu tahu. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Biarlah itu menjadi surprise bagi kita semuanya. Amin. Yang penting kita lakukan kebenaran. Kita tekun aja dengan setia lakukan. Dari hari ke hari kita lakukan dengan setia. Beribadah, saat teduh dengan setia. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Lakukan dengan setia Bapak Ibu. Ke CG lakukan dengan setia. Melayani lakukan dengan setia, dengan ketekunan. Saudara, karena kesetiaan itu butuh ketekunan. Tanpa ketekunan kita nggak akan bisa jadi setia. Aduh, kita nggak bisa kok keburu-buru kita ngomong, aku ini orang setia loh, nggak bisa. Karena kita nggak tahu 2 jam ke depan gimana. Kita nggak pernah tahu hari esok gimana. Betul nggak saudara? Nggak ada orang yang tahu. Setia itu harus dikerjakan day by day. Dari satu hari ke satu hari selanjutnya. Kita kerjakan kesetiaan itu dengan tekun. Sampai pada akhirnya nanti. Seperti Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan memelihara iman. Kini telah tersedia mahkota kehidupan. Mahkota kebenaran bagi kita semua. Ya. Bukan hanya bagi dia, bukan hanya bagi Paulus, tapi bagi kita semuanya. Ada sebuah mahkota yang sudah tersedia. Amin. Ya. Kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus kepada pertumbuhan kita. Lakukan dengan serius. Maka suatu hari nanti kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yuk. Saya ajak saudara untuk lihat satu firman terakhir di 2 Timotius. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8.
Yang sudah menemukan katakan amin. Paulus berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, ini kabar sukacitanya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti mahkota kebenaran ini juga akan berlaku buat kita yang setia. Amin. Oleh sebab itu, saudara, jagalah imanmu. Peliharalah imanmu dengan teguh, dengan tekun. Dengan dijaga dengan baik. Sehingga iman kita semakin hari semakin kuat. Tidak mudah diombang-ambingkan. Kita akan tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Ada mahkota yang tersedia buat kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari PAW maju ke depan.